Nah, ketiga yang juga penting itu winning the heart and mind. Jadi bagaimana memenangkan hati dan pikiran gitu. Artinya kan kalau kita mencoba propose sesuatu ya Maya, kita ingin meyakinkan orang kan nggak semua orang tiba-tiba setuju sama kita gitu. Oke kan, ada yang menolak gitu kan. Nah ini Bono ini punya apa ya, punya kesabaran ini dia nih, kesabaran dan kekuatan dia di sini, karakter dia di sini nih. Artinya dia bisa meyakinkan, dia bisa nyari celahnya gitu loh, celahnya orang itu. Misalkan gitu, misalnya begini nih, dia ngeliat oh ya bahwa yang dia target ini gitu, baik misalnya pemimpin ataupun kongresnya ya, gitu, parlemennya waktu itu lagi di, misal di Amerika ini lagi dipimpin oleh kalangan konservatif gitu, konservatif, ekonominya konservatif, dan salah satu karakter konservatif itu adalah kecenderungan untuk menjaga nilai-nilai tradisional yang berbasis agama gitu. Nah dia ketemuin, dia cari tuh titik temunya kan, titik temunya ketika ketemu George W. Bush misalnya, dia nggak lupa bahwa dia juga memiliki komitmen terhadap religiusitas keagamaan. Nah dia juga mengutip misalnya ayat-ayat dari Bible gitu kan, yang mendukung misalnya bahwa Yesus itu peduli terhadap orang miskin gitu kan, orang yang terpinggirkan, orang yang marginal seperti itu. Nah itu yang dia coba expose. Nah selain itu kalau ketika misalnya dia berunding dalam diskusi, ya kita tahu misalnya politisi karena mereka lama di dunia politik ya, mereka merasa lebih paham tentang dunia politik, dan mereka juga merasa sudah melakukan banyak hal di politik. Nah Bono ini modelnya nggak langsung menepis atau menggugat, tapi dia bilang misalnya, ya yang bapak lakukan, yang ibu lakukan itu bagus, tapi kayaknya ada kurangnya di sini deh, kayak gitu. Gitu. Dia tahu tuh. Nah itu winning heart and mind, itu dia jago gitu. Terus keempat, yang itu juga grassroots movement. Dia nggak lupa juga membangun basis-basis sosial untuk memajukan ide-idenya dia gitu. Dia bikin organisasi ya, gerakan namanya One gitu, dari judul lagunya, untuk memperjuangkan tadi persoalan debt relief gitu kan, persoalan poverty reduction gitu, terus problem AIDS disease gitu kan, dan fokus untuk perjuangan di Afrika. Nah itu tuh keren ya. Di 4 itu tadi ya. Iya itu yang pertama. Dan satu lagi distingsinya. Dan ada satu lagi sebetulnya. Kalau lihat bahwa Bono ini meskipun agenda-agendanya itu agenda misalnya progresif ya, agenda progresif yang semua tadi aku utarakan, tapi dia nggak mudah terjebak pada polarisasi ideologi. Nah dia artinya gini, saya tahu misalnya berbagai macam yang megang kekuasaan, mau dari kubu progresif, konservatif segala macam. Tujuan saya adalah yang agenda ini yang saya bawa itu bisa terwujud, kira-kira kayak gitu. Nah jadi dia bisa ketemu sama presiden dari dua partai yang berbeda gitu, bisa Bill Clinton, bisa George Bush gitu, atau orientasi politik yang berbeda gitu. Tapi yang paling penting adalah orientasi pada perjuangannya gitu. Nah ini nanti juga memunculkan kontroversi ya, tapi nanti setelah inilah kita diskusikan. Yang mau aku penasaran nih, itu yang di lagu-lagunya dia itu kayak mana ya, karena gini kan liriknya itu kan sebenarnya kita cuma tahu denger ya kan. Nah apalagi terutama misalnya yang paling suka deh tadi yang 6 itu tuh. Nah kita pengen tahu nih sebenarnya nih apa sih maksudnya nih, maknanya apa. Ya gitu. Nah gini nih, aku jelasin ya satu-satu lah ya. Ya pertama Where the Street Have No Name tadi kan, yang bikin mama bingung tadi. Iya. Nah ini jalan kemana, jalannya nggak ada namanya. Where the Street Have No Name itu, jadi dia ini menarik nih. Jadi Bono itu kan cerita sebetulnya dari kisah di negerinya dia, dan sebetulnya juga di banyak tempat ya, di negara dunia ketiga kita ataupun di negara-negara yang maju, dia sudah mulai semakin menguat gitu, bahwa tiap orang itu kumpul sama kalangan yang kelas sosialnya sama gitu kan, nggak bisa connected gitu kan satu sama lain yang berbeda kelas sosial. Terus kemudian orang-orang cenderung juga kumpul sama orang-orang yang punya secara kultural yang sama, agama yang sama gitu kan. Nggak mau misalnya
ketemu, ngobrol, chit-chat dengan santai dengan yang berbeda dan lain sebagainya. Nah itu dia ngeliat bahwa kayaknya nih di negeri gue ini atau di negeri yang lain udah kelihatan nih orang yang kumpul di jalan, yang tinggal di jalan ini gitu kan, komunitas ini adalah kumpulan orang-orang kaya gitu kan, anak sultan gitu, anak-anak borju gitu kan, yang nongkrong di sini geng-geng orang-orang yang kaya. Sementara yang nongkrong di warung, yang di emperan, terus yang di wilayah gang kayak gini, ini orang-orang yang kelas menengah ke bawah, yang nggak punya gitu kan, yang miskin, geng-geng kita ini lah kayak gitu. Nah dari situ dia ngeliat kok kayak gini ya dunia ini ya, terus gimana kita menyelesaikan persoalan bersama, gimana kita bisa peduli pada yang lain, gimana bisa mengembangkan ethic of care gitu kan, kepedulian, bagaimana membangun kemanusiaan yang satu kalau kondisi seperti ini gitu kan. Nah terus dia bayangin di lagu itu, dia membayangkan sebuah jalan gitu, dimana semua orang bisa saling membantu, saling bergotong royong gitu, saling solider satu sama lain, yang tidak disekat-sekat dan dipisah-pisahkan berdasarkan pada orientasi kemampuan ekonomi gitu kan, atau secara kultural, kasta-kastanya gitu kan, bisa kumpul jadi satu dan memperjuangkan collective action, tindakan kolektif untuk kebaikan, untuk kemanusiaan. Nah itu tuh keren ya. Iya, tapi tempatnya belum ada, makanya namanya nggak ada. Nggak ada. Karena itu nanti ke depan. Tujuannya belum tercapai nih. Belum tercapai gitu. ke sana. Jadi gitu kan. makanya Where the Street Have No Name, belum ada namanya. Terus kedua, itu lagunya dia Peace on Earth. Nah, Peace on Earth ini lagu yang menarik. Jadi refleksi dia terhadap kejadian teror, bom teror di negerinya di Irlandia gitu kan. Dan sebenarnya juga lagu ini juga tampil kembali digaung lagi setelah peristiwa WTC 911. Nah intinya sebetulnya dia mau bilang gini, kenapa kita kemudian terjebak dari hal-hal seperti ini terus, dunia yang penuh penderitaan, dunia yang penuh kekerasan, korban manusia itu tidak ada harganya gitu kan. Nah hal yang menarik poinnya itu pada liriknya dia ketika dia menyebutkan nama-nama korban itu, dan dia bilang bahwa hidup dari orang-orang ini itu lebih tinggi daripada gagasan besar apapun yang ada di dunia. Kemanusiaan manusia itu lebih tinggi dari gagasan apapun gitu. Nah itulah yang dia tekankan gitu kan, yang kembali menunjukkan komitmen dia terhadap kemanusiaan. Humanity is the greatest one gitu kan. Nah terus ketiga itu lagunya dia One, itu paling top kan ya lagunya dia. Nah One ini terus menunjukkan sebetulnya cerita tentang gimana perbincangan komunikasi antara ayah dan anak-anaknya itu kena AIDS pada waktu itu, dan ayahnya itu minta maaf terhadap perlakuannya ayahnya kepada anaknya tadi. Dan dari situ dia menunjukkan empati dan menunjukkan bahwa di dalam lagu itu cinta itu adalah di atas semuanya gitu kan. Cinta itu adalah hukum tertinggi itu kan. Jadi kuat banget ini lagunya kuat. Nah terus ada Beautiful Day nih mah. Beautiful Days itu lagunya dinamik ya, terus ketukannya cepat, kelihatannya kalau dari musikalitasnya itu kayak lagu yang fun gitu kali ya. Udah pengen nyanyi nih rasanya. Rasanya tuh gimana ya. Nah terus ini sebenarnya menunjukkan tentang sisi lain dari globalisasi pada waktu itu. Jadi kalau kita tahu bahwa secara umum anggapan mainstream bahwa globalisasi itu membuat semua orang itu bisa bertemu satu sama lain, mendekatkan jarak. Tapi dia bilang bahwa itu hanya terjadi pada mereka-mereka yang memiliki sumber daya, kekuasaan, dan kekayaan yang besar. Tapi bagi kalangan-kalangan tertentu, mayoritas kelompok-kelompok yang tidak memiliki keuntungan-keuntungan tadi, mereka stuck, mereka terhimpit, mereka hanya bisa kemudian hidup di kawasan mereka, dan mereka menghadapi persoalan-persoalan akibat dari problem tadi, kelaparan. Mereka ini yang tidak
yang tidak beruntung tadi, yang tidak bisa menikmati akses terhadap itu, nggak dapat akses terhadap globalisasi. Cuma lagunya itu dia menariknya apa? Dia nggak selesai hanya pada pesimisme itu. Dia bilang bahwa I know I'm not the hopeless case. Bahwa aku tahu bahwa kasusku ini bukan hopeless gitu. Nah, bagaimana agar tidak hopeless gitu? Agar ada harapan lebih baik gitu kan, ke tempat yang lebih baik, kondisi yang lebih baik, maka harus ada kolaborasi bersama atas nama kemanusiaan tadi dari berbagai macam kalangan tentunya. Itu. Habis itu apa yang belum tadi ya Maya? Walk on. Walk on. Nah, walk on itu dia bicara tentang apresiasinya dan dukungannya terhadap perjuangan Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi ini aktivis yang kemudian jadi presiden di Burma, di Myanmar, tapi ya? Kemudian mengalami kudeta ya kemarin. Nah, Aung San Suu Kyi ini adalah aktivis, dia anak dari pendiri Myanmar, anak Jenderal Aung San. Dia memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan oleh karena itu dia oleh rezim junta militer itu harus menghadapi tahanan rumah, dijauhkan dari pendukungnya dan lain sebagainya. Nah, Bono menuliskan lagu Walk On itu untuk memberikan dukungan moral dan sosial kepada Aung San Suu Kyi. Nah, gimana tuh kan, keren-keren banget kan tuh dari lagu-lagu tadi kan. Pantesan suka. Iya. Belum yang lain tuh kalau. Nah, ini terakhir nih. Cuman gitu, ada juga yang nggak suka nih sama Bono. Artinya bukan nggak suka ya, ada yang ngeritik juga. Ada yang melakukan kritik terhadap posisi-posisi politik dari Bono itu. Misalnya ada kalangan yang lihat bahwa ya Bono itu nggak lebih dari pujangga kekuasaan gitu. Ini sih jurnalis. Iya, jurnalis Inggris namanya George Monbiot. Nah, kalangan progresif. Tulisannya MONBIOT. Iya, George Monbiot. Nah, terus juga Terry Eagleton juga bicara kayak gitu dan beberapa yang lain. Nah, mereka ngeliat gini, Bono ini gitu, meskipun kemudian niatnya itu untuk menjadikan kekuasaan itu berpihak pada kelompok yang miskin dan marginal, tapi yang terjadi sebetulnya adalah Bono ini memoderasi cara kekuasaan mereka. Artinya Bono ini memberikan make up gitu loh. Jadi misalnya contoh George W. Bush habis setelah bikin invasi di Afghanistan, di Irak gitu kan, udah bikin acak-acak, justru dengan munculnya Bono seperti itu kemudian memunculkan citra baik gitu dari rezim kekuasaan ini. Nah, tentu kita bisa berdebat ya banyak hal dari problem tadi. Tapi ya itu tentu panjang ya. Tapi yang pasti bahwa kita bisa melihat dari Bono ini bahwa musik, aktivitas berkesenian, berkebudayaan gitu kan, itu bukan hanya untuk ekspresi musik itu sendiri, tapi bagaimana musik itu bisa menjadi suara bagi perjuangan kemanusiaan, terlepas dari ketidaksepakatan terhadap posisi politik gitu. Itu Mas. Sebenarnya ada yang lebih luas daripada sekedar posisi politik ataupun terjebak dalam polarisasi dan lain sebagainya tadi itu. Jadi ini kita ke jalan apa namanya? Aku itu pengen nongkrong. Gitu. Nongkrong di mana? Ya kita nyari tempat ngopi gitu kan. Lapar ya udah kita makan dulu aja. Dari tadi aku udah pengen banget nyanyi gitu. Dari tadi kita ngomongin lagu. Tapi kita nggak bisa nyanyi karena kita fakir copyright. Nggak bisa tayangin. Jadi nanti kalau misalnya penasaran sama lagunya atau udah tahu ya pasti ya lagunya, mau setel lagi sambil dengerin inget-inget yang tadi disampaikan, monggo. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng nanti habis itu di komentar. Tulis di komentar di kolom komentar ya teman-teman. Oke, udah kita pamit dulu ya. Have a good day semuanya. Sehat-sehat selalu. Bye. Dadah.